Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittibaa'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da. Iwatu iman rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjidil Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga warga Alta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan tentunya sholat subuh yang dilaksanakan kan Deden udah lama yang di sini ya. Iya, beberapa hari Di luar pekan ya. Kita sih saya ketemu dari motor tapi kondisi sehat insyaallah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan ini jadikan amal soleh bagi kita yang akan memberatkan timbangan kita di saat dihisab Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh rekan-rekan kita warga Alta yang ada di rumah, maksudnya tidak dinas luar ya, dengan suara adzan Mbah Iman sebelumnya dikumandangkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Tentunya ini menjadikan motivasi ya bagi warga Alta, tidak semata-mata ingin mengganggu kenyamanan tidur Bapak dan Ibu semua. Ini dalam rangka mengajak kebaikan, karena as-sholatu khairum minan naum itu artinya kalau udah subuh mah bukan as-sholatu khairum minan naum. Sebenarnya as-sholatu khairum minan naum ini di adzan awal. Jadi lamun logika mah as-sholatu khairum minan naum adzan subuh mah lain lebih baik deh atau budah-budah gitu kan. As-sholatu khairum minan naum. Tapi artinya benar, sholat subuh ini memiliki keutamaan ya. Bahkan sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih apa istilahnya? Lebih baik ya daripada dunia dengan berbagai isinya gitu kan ya. Sekali lagi rekan-rekan Alta, terutama bapak-bapak ya, untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Aqsa ini. Tidak mustahil nanti mungkin hari-hari tertentu mah bisa, misalnya hari Ahad ya, hari Ahad karena ini ada hijab ya, ada hijab nanti dipasang saja. Ibu-ibu juga bolehlah ke masjid, boleh ya, walaupun nanti tinggal disepakati saja ya, dengan taklim yang agak sedikit lama ya. Baik, iwatu iman rahimakumullah. Sekarang masih bab ta'dimul hurumatil muslimin. Jadi bab ta'dim, mengagungkan, ta'dim menghormat ya, hurumat, kehormatan atau kemuliaan orang-orang muslim gitu kan ya. Wa bayan hukukihim, dan menjelaskan hak-hak mereka. Nah, di sini ada sebuah hadis yang salah satu menggambarkan di sini Rasulullah itu senantiasa mencium cucunya Hasan ya. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah ridho kepadanya, qala ia berkata, qabbala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qabbala mencium, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi cucunya saja Hasan Husain itu ya, Pak Rudi. Wa indahu Aqra' bin Habis. Wa indahu, dan di samping Rasulullah itu ada yang namanya Aqra' bin Habis, salah sahabatnya. Jalisan, sedang duduk. Jadi karena duduk, karena dekat, yang sampingnya ningalikeun gitu kan. Faqala Aqra' yang tadi duduk di samping Rasulullah itu berkata, innali asyaratun, sesungguhnya padaku asyaratun minal walad, ada 10 anak. Maksudnya beliau memiliki 10 anak. Nah, kalau Mbak Iman cuma 1 anaknya. Ini harus banyak. Jadi seorang muslimah katanya itu Rasulullah senang atau memiliki anak yang banyak. Kenapa? Dari anak yang lahir banyak ini mungkin dari 10 ada 5 saja orang yang soleh gitu kan ya. Ya tentunya dengan pertimbangan. Kata Aqra', innali asaratun minal walad, aku memiliki 10 anak. Ma qabaltu minhum ahadan, tidak satu pun aku cium dari mereka gitu. Tidak pernah mencium gitu. Ngasih ya untuk cium ya.
Fanadhara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat kepada akhi itu. Faqala, berkata, "Ma la yarham la yurham." Gitu Pak. Jadi kata Rasulullah, man, orang yang tidak mengasihi, la yurham, tidak akan dikasihi. Gitu kan. Muttafaqun alaih. Gitu kan. Nah, itu saja. Coba ini gini maksudnya. Ada bahasa-bahasa man la yarham la yurham. Man, orang yang tidak mengasihi, menyayangi, tidak akan disayangi. Maksudnya kemana? Jadi kisah hadisnya gitu saja. Jadi Rasulullah ini senantiasa mencium, artinya mencium itu bentuk kasih sayang Pak Rudi ya, kasih sayang kepada cucunya Hasan. Kemudian para sahabat tinggali gitu kan ya. Aku mah punya anak 10 ya belum pernah satu pun belum pernah menciumnya gitu kan ya. Kata Rasulullah, la yarham la yurham gitu kan ya. Orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi seperti itu. Nah kemudian kaitan dengan mengagungkan, membayani menghormati hak-hak orang muslim ini apa kaitannya kira-kira sana ada sini? Hadis yang tadi saya baca kaitan dengan bab ini artinya Rasulullah bahasa ini ya, man la yarham, orang yang tidak mengasihi, menyayangi, la yurham, tidak akan dikasihi, tidak akan disayangi gitu. Ya, masih keterkaitan dengan hadis kemarin, artinya salah satunya ya sakitnya seorang muslim itu berasal dari sakit kita semua. Jadi masih ada kaitan ini mengenai kasih sayang kita antara sesama muslim. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Jadi sakitnya seorang muslim berasal ke kita sakitnya. Jadi ibaratnya satu tubuh sakitnya satu. Hadis kemarin ya, dia masih berkaitan. Ya. Jadi ini bentukan sayang misalnya. Ya. Nah ini aja nih pagi-pagi nih. Kurang gaul sih ini terus. Serai. Nah ini artinya San. Jadi Pak Manto, jadi artinya bukan hanya di saat kepada anak kecil saja. Ya. Kadang-kadang Pak Rudi gitu kan ya, anak-anak itu kadang-kadang ada saatnya harus dimanja gitu kan ya oleh orang tua. Walaupun sudah dewasa ya, Pak Manto sudah punya gadis, dia punya anak gadis gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin ngalendean atau kumaha. Ini artinya kita dianjurkan untuk menyayangi anak-anak. Jadi jangan sampai gini, anak lebih dekat kepada orang lain daripada kita. Ini harus ada dedikasi gitu kan ya. Lebih curhatnya ke orang lain daripada ke kita. Berarti ada apa-apa di orang tua itu gitu kan ya. Makanya banyak sih sekarang anak-anak itu lebih dekat dengan temennya daripada orang tuanya gitu kan. Ini gambaran artinya kasih anak-anak kita itu artinya sayangi, dekat, karena dengan dekat itu berarti kan lebih bebas, artinya sesuatu bisa dikemukakan. Nah sekarang kan begitu ya, jangan sampai justru yang keduanya ada ini, kalau misalnya anak-anak sering mengurung diri di kamar, ini harus ada indikasi. Kalau anak-anak gadis ya, ini takutnya harus Pak Rudi, ada tuh informasi kan karena dia main dengan ombak atau apa, ini lebih menutup diri. Ini kita harus, ini orang tua harus lebih bayi manja. Kalau bayi man ceritanya ini anaknya lebih dekat ke Mbak Iman daripada ibunya ya. Iya. Kalau kecil nenek akhirnya ke SMA anaknya full 2 tahun. Oh ya. Jadi jangan pergi dulu ya sama bapaknya. Jangan dulu. Tapi biasanya ini ya kebiasaan sih kalau anak perempuan itu bapaknya biasanya. Itu mitos atau fakta? Bapak. Oke, jadi itu ya artinya hadis ini Rasulullah itu sangat sayang terhadap cucunya gitu kan ya. Bahkan dalam hadis ini kepada anak-anak, bukan hanya kepada cucunya. Di sini begini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ya. Dari Aisyah semoga Allah kepadanya qalat, dia berkata, qadiman nasu minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-nasu minal Arab. Jadi manusia dari Arab ini biasanya maksudnya
suka dinamakan orang Arab gunung gitu kan ya. Jadi orang-orang pesisian gitu ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa orang-orang diurang mah ya Arab gunung ya. Arab gunung ya. Tulisan ini Arab gundul misalnya. Jadi Arab gunung itu orang Baduy ya. Datang kepada Nabi. Nah, sebenarnya dalam sejarah itu apa ya? Para sahabat itu sangat berharap sekali ada orang-orang Arab gunung ini datang kepada Rasulullah. Kenapa berharap? Ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan menjadikan ilmu bagi para sahabat itu. Jadi orang Arab pesisian, misalnya, kadang-kadang pertanyaannya polos Pak. Jadi betul-betul nanya itu ingin tahu gitu kan ya. Mau tahu atau mau tahu banget? Jepangnya nggak biasa kayak gitu. Nah jadi ditunggu gitu kan ya, para sahabat menunggu gitu kalau ada. Jadi karena jadi ilmu itu, jadi ilmu. Ya. Kadang-kadang betul para malaikat kan mengajarkan tentang apa Islam, iman, gitu kan ya, kemudian ihsan itu sekolah mengajarkan. Jadi malaikat menyerupai seorang laki-laki, kemudian Rasulullah mal Islam, mal iman, apa yang disebut iman Islam. Setelah berangkat orang itu kata Rasulullah, ya malaikat mengajarkan kepada kamu bahwa iman Islam seperti itu. Termasuk bertanya tentang natasha, kapan terjadinya kiamat. Nah, orang-orang Arab gunung datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Atuqabbilu nasibyan." Apakah engkau, ya kepada Nabi ya bertanya, apakah engkau suka mencium anak-anak kalian? Gitu kan ya. Faqala, Rasul menjawab, "Na'am." Iya. Qalu, mereka berkata, "Lakinna wallahu ma tuqabbil." Akan tetapi kami wallahi demi Allah ma tuqabbil, tidak pernah menciumnya. Gitu. Jadi ini bentuk apa ya? Tadi kaitan dengan di sini atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au amliku," atau aku tidak memiliki kekuasaan. In kana Allah, jika Allah naza' mencabut min qulubikum rahmah, dari hati-hati kalian kasih sayang. Jadi ini ada bentuk apa? Hadis ini berita, bukan perintah ya, tetapi ada perintah di dalamnya, ada perintah di dalamnya. Jadi untuk mengasihi, bukan hanya anak cucu, tapi anak-anak kecil harus disayang, kasihi gitu kan. Rasul itu penyayang. Bahkan kalau katanya Pak Rudi, kalau bicara dengan anak kecil Rasulullah tidak apa ya, tidak berdiri, dia sambil jongkok supaya satu arah gitu kan. Ini mungkin secara ilmu harus gitu. Jadi biar apa ya, sejajar. Nah itu. Jadi ini sebenarnya didikan itu saja, pola-pola didik itu Rasulullah mengajarkan. Bagaimana menegur anak, bagaimana mengasihi gitu kan ya. Seperti itu. Nah ini sebenarnya banyak hadis-hadis yang pada hakikatnya memerintahkan kepada kita seperti itulah orang muslim. Kalau kemarin dikaitkan seperti muslim, betul tadi saat muslim itu sebagai saudaranya, kita harus apa ya, kepada seorang muslim harus apa harus ada perhatian, peduli gitu kan. Nah tadi jadi tadi ini masih ada kaitannya. Ini orang-orang pinggiran, orang Arab gunung itu dia bertanya, apakah engkau suka mencium anak-anak? Itu artinya mengasihi anak-anak. Aku mah tak pernah, kami mah tidak pernah. Wallahi ma tuqabbil, aku tidak pernah mencium. Kata Rasulullah, aw amliku, aku tidak memiliki kekuasaan. In kana Allahu yanza' min qulubikum rahmah. Kalau seandainya Allah mencabut dari hati-hati kalian kasih sayang. Seperti itu, muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mah kutipannya, man la yarhamun nas ma la yarhamin nasa la yarhamullah. Orang yang tidak menyayangi manusia la yarhamullah, Allah tidak akan mengasihi. Jadi dalam hadis-hadis lain mah jangankan sama manusia, terhadap binatang pun harus sayang. Ini gambaran Allah akan menyayangi seseorang apabila seseorang itu menyayangi terhadap sesamanya.
Nah di Alta ini mestinya seperti itu. Dengan cara apa? Ya kita tadi tidak peduli. Mungkin suatu saat kita ada jualan sembako murah di sinilah gitu kan ya, di masjid ini satu siar juga ya baru dia. Artinya sembako murah itu artinya dari kita untuk kita gitu kan ya. Artinya beras murah lah, artinya harga daripada lebih murah di tempat lain gitu kan ya. Ya sebulan sekali mah perlu ada juga ke depan insya Allah seperti itu ya. Ini di samping untuk apa saja untuk membantu orang-orang atau kita yang mungkin ada saatnya untuk juga untuk keakraban seperti itu. Kita ciptakan supaya suasana itu saling menyayangi karena al muslimu ikhwatu ya, muslim itu kan saudara gitu kan ya. Kita boleh komentari nggak? Boleh Imam. Bisa biar saya agak minum. Hadis tadi itu kan kalau khususnya buat anak ya, anak-anak kecil, yang kecil. Cuman yang saya pertanyakan tuh kenapa yang dipercontohkan Hasan? Jangan cucu Rasulullah kan ada dua tuh, Hasan Husain. Apa ada makna tertentu? Maksudnya kalau Hasan itu sifatnya lembut orangnya. Kalau yang satunya Oh gitu dah. iya, Hasan itu pengalah. Ketika beliau terjadi perjanjian dengan Muawiyah itu, oke lah saya kalah 10 tahun gak punya pegang kepemimpinan. Terus ada Hasannya kan meninggal ya. Nah, jadi mungkin ada maksud tertentu apa gimana? Karena yang seperti ini kan Hasan gitu. Oh, ya. Keras dalam artian setelah dewasa ya. Iya. Di sini kan di sini Abi Hurairah yang menceritakan Abi Hurairah melihat betul bukannya qabalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasan bin Ali. Walau alam betul ini. Jadi ada indikasi apakah memang Hasan begini kemudian Husain begitu. Walau alam, tapi yang jelas Pak Rasulullah di hadis lain. Saya nggak biar bikin. Saya kopi hitam. Aromanya Aromanya saya suka kapal api itu. iya maksudnya kan Kita jadi nyebut merek yang masuk itu. apa Abu Hurairah nggak lihat kedua itu dirangkul dicium oleh Rasulullah gimana? Jadi khusus Hasan gitu. Kalau saya tertarik sih gini. Oke. Ada apa? Ya artinya betul Pak. Artinya walaupun ini menjadikan suatu pertanyaan walaupun sepintas saya datar-datar saja karena intinya malayarham layurham, orang yang tidak mengayangi tidak akan disayangi gitu kan. Itu poinnya kita Rasulullah. Karena melihat Akro bin Habis ini orang yang punya anak 10 tidak satu pun disayangi, dicium lah. Khususnya di situ buat anak nih, ya kalau bisa kan anak nih, karena orang tua dan anak hubungannya gitu kan. Tapi kenapa kok Hasan yang diambil? Apa kebetulan? Kalau alam mungkin kebetulan ada Hasan yang depannya gitu kan ya. Hasan kalau saya mah ya dia lembut lah, pengalah. Terus di sini dia tidak mencium anak-anaknya ya tapi ya. Yang mana? Dikatakan di hadis ini Hasan ini banyak anak. Akro. Jadi Rasulullah mencium kan cucu Hasan Husain itu. Iya. Rasulullah mencium. Kemudian Akro melihat di sampingnya ada di samping Rasul. Jadi kata Akro bin Habis itu sahabat, saya punya anak 10 ya Rasulullah, tapi tidak satu pun saya pernah menciumnya. Rasulullah katakan la yurham, kata pada Akro orang yang tidak menyayangi tidak akan dikasih, tidak akan disayangi. Jadi teguran juga buat Akro waktu itu ya. Iya, artinya saat ini ada perintah bagi kita juga untuk menyayangi terhadap anak. Adapun tadi pertanyaan Mbak Iman, kenapa Hasan yang dimunculkan? Allah, mungkin kebetulan Hasan yang ada dengan Rasulullah gitu kan. Kalau tadi dikaitkan dari karakter sifat Hasan begini, Husain begitu, ya seperti itu banyak. Tapi memang kadang-kadang tidak dipungkiri juga kalau memiliki anak lebih dari satu itu kadang-kadang ke anak Iqbal lebih dekat. Seperti lihat riwayat itu Rasulullah itu memilih mencinta lebih dekat ke Fatimah Rasulullah putri beliau. Makanya juga antara Hasan dan Husain itu apakah karena sering dicium Rasulullah yang dia lembut gitu artinya mana dari kecilnya dekat ke Rasulullah yang lembut lebih inilah lebih yang sifatnya lebih tentang sayang kabar anak. Saya rasa orang tua secara lahirnya memang suka ada perbedaan perlakuan gitu pasti ya kalau memiliki lebih dari anak satu ya. Tapi tetap aja bentuk sayang itu kan bisa diekspresikan dengan lebih banyak memberi. Tapi kan orang tua tidak mesti begitu juga walau bagaimanapun. Tadi itu mungkin karena
iya mah bawang meureun kurang saya. Tapi tidak mesti begitu. Islam mengajarkan tetap aja. Walau bagaimanapun itu adalah anak sendiri, kemudian adalah untuk siapa tahu justru akan menyelamatkan. Kadang-kadang justru yang kurang tidak terperhatikan itulah yang akan menolong yang menyelamatkan. Ya intinya kita tadi ya kasihilah yang ada di bumi, maka Allah akan mengasihi yang ada di yang di langit, mengasihi yang ada di bumi. Walau alam itu berkaitan dengan itu ya. Ini asbabul wurudnya walau alam ya. Sebab-sebab turunnya hadis ini apakah memang Hasan yang ada di sana gitu kan ya. Husain mungkin yang jelas Rasulullah senantiasa ya mungkin saya rasa tetap Rasulullah memperlakukan Hasan dan Husain sama gitu kan ya. Cuma Abu Hurairah menceritakan Hasan yang diperlakukan atau mencium Rasulullah mencium Hasan. Nah kemudian hadis yang hampir sama yang mirip ini orang-orang Arab yang pinggiran datang kepada Rasulullah melihat Rasulullah mencium anak-anak sibyanakum, jadi anak-anak kecil. Jadi apakah kalian, ini kan berarti bukan hanya kepada Rasulullah ya, apakah kalian, ya artinya orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah suka mencium anak-anak kalian, anak-anak kecil ya, sobia anak kecil. Faqala Rasulullah jawab nah iya. Kalau mereka berkata lakin akan tetapi wallahi demi Allah aku tidak pernah kami tidak pernah menciumnya. Kata Rasulullah, aku tidak memiliki kekuasaan ingkana Allah naza'a bi fin qulubikum rahmah. Aku tidak memiliki kekuasaan seandainya Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati-hati kalian. Ini ada perintah juga saja. Kemudian hadis yang pendek, malayar hamil nas layar hamdulillah. Orang yang tidak mengasihi manusia Allah tidak akan menyayanginya. Jadi seperti itu. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Satu hadis lagi ya. Kopi apa mantap? Nah, jadi aneh. Kenapa jadi aneh? Oh, biasa sebelum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah. Jadi ini Abu Hurairah ini orang sahabat yang paling akhir masuk Islam, tetapi banyak meriwayatkan hadis. Jadi tahun ke-7 Hijrah berarti 3 tahun sebelum meninggal Rasulullah SAW. Kenapa banyak meriwayatkan hadis? Karena memang selama 3 tahun itu betul-betul Rasulullah Abu Hurairah itu lebih mengkonsentrasikan terus jadi jadi terus mengikuti Rasulullah kemana pun. Jadi ini merupakan jadi mewakafkan lah. Makanya kalau orang lain mah mungkin baru dia bukan mungkin ya seperti Utsman, Umar itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Bahkan tidak sedikit para sahabat yang artinya yang berjualan, dagang seperti itu ya, usaha lah. Gitu. Memang hidup ini harus seimbang kan. Tapi ada juga orang imam Abu Hurairah betul-betul mewakafkan diri gitu kan. Makanya di sini hampir dan Aisyah ya tadi Aisyah dan juga Siti Aisyah ini juga rekor kedua kalau nggak salah banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah ya. Nah, berkaitan dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha ini sebenarnya kalau kaitan dengan hal-hal yang sifatnya kerumah tanggaan Siti Aisyah. Masalah kerumah tanggaan Siti Aisyah yang meriwayatkannya. Bahkan kata Siti Aisyah kami pernah mandi dengan Rasulullah satu jolang gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian banyak jauh-jauh memang seperti itu. Jadi ini istilahnya dan nikah Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah Siti Aisyah masih ada hikmahnya. Ini salah satunya adalah untuk menjaga syariat. Artinya Siti Aisyah memiliki kecerdasan, maka dijaga hukum-hukum itu. Ada hikmah di balik. Nah, kemudian ini Abu Hurairah, hadisnya begini nih. Ini tadi mah tentang kasih sayang, menyayangi, mengasihi sesama. Di sini kaitan dengan ta'zimul hurumat. Jadi mengagungkan, menghormat kehormatan orang-orang muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas," apabila sholat salah seorang di antara kalian dengan manusia, maksudnya dengan orang-orang, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna, sesungguhnya fihimu, di antara kalian itu, di antara mereka itu ad-dhaif. Ad-dhaifa, ada orang yang lemah, wasaqim, ada orang yang sakit, wal kabiro, dan ada orang yang tua. Wa idza shalla ahadukum lin nafsi, apabila sholat salah seorang di antara kalian nafsi untuk dirinya, paling tawil masya, silakan panjang semau apa masya, apa yang kamu mau. Ini merupakan salah satu bentuk perhatian juga sebenarnya. Jadi di sini kata Rasulullah, apabila kalian sholat dengan orang-orang, maksud mengimami misalnya, mengimami. Karena ada asbabul wurudnya, ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini mungkin asbabul wurud seperti itu. Di sini juga dalam riwayat lain wadil hajah, ada yang memiliki al hajah, keperluan hajat ya. Mungkin lagi buru-buru gitu kan ya. Maka dia ingin tidak mau meninggalkan berjamaahnya gitu kan ya. Oke lah, mungkin waktu-waktu sholat-sholat tertentu singkat. Kalau sholat subuh, ya itu Rasul suka membaca surat-surat yang panjang juga. Jadi kata Rasulullah, apabila sekalian sholat dengan orang-orang, fal yuqaffif, ringankan atau ringankan, artinya ini asbabul wurudnya memang ini. Jadi ada seorang sahabat ngadu Rasulullah, aku malah sholat berjamaah di masjid itu. Kenapa? Imamnya bacanya panjang-panjang sampai yang imam dipanggil. Nah ini, apabila kamu sholat dengan orang-orang, fal yuqaffif, ringankan, gitu ya, tong panjang-panjang teuing. Fa inna fihum, karena di antara mereka itu ad-dhaif, ada orang yang lemah gitu kan ya. Jirudikan ya. Jadi enggak berdiri kayak soal harus tahan gitu kan ya. Wasaqim, ada orang yang sakit, wal kabiro, ada yang kabir, tua ya. Dalam riwayat lain wadal hajjah, ada yang memerlukan ada yang yang butuh punya hajat, kebutuhan. Wa idza shalla ahadukum lin nafsi, apabila sholat lin nafsi sendirian, maksudnya munfarid, fal yutawil masya, silakanlah panjang oke gitu ya. Itu sholat sunat disuruhnya itu. Nah, penekanannya ke sholat sunat kayaknya. Sholat sunat artinya kan banyak sholat. Jadi kayaknya Rasulullah itu tidak nyuruh banget lah sholat sendiri, sholat fardu itu kayaknya tidak disuruh banget lah misalnya. Misalnya sholat sendiri, tapi di situ penekanannya lebih ke sholat sunat karena tidak terlalu disuruh sholat sendiri, misalnya sholat fardu. Alangkah banyak ruginya. Banyak rugi. Di sini pagi tawil masya. Jadi silakan kalau sholat yang lain sholat sunat, mungkin sholat tahajud. Sholat tahajud kadang-kadang untuk menghafal. Kadang mengulang-ulang dibaca surat yang panjang gitu kan. Ini memang sholat sunat itu lebih baik sendiri. Ya, ini sholat tahajud walaupun ada yang tahajud bersama gitu kan ya. Artinya Rasul itu justru sholat sunat lebih banyak sendiri. Karena sholat tahajud ini merupakan salah satu kebiasaan orang-orang soleh ya. Dan juga ini merupakan munajat kepada Allah, karena lebih konsentrasi, lebih enak pelaksanaan. Ya namanya sedikit sholat tahajud itu kita usahakan setiap hari, walaupun cuma 2 rakaat plus witir, usahakan tutup jadi ya sebisa mungkin. Namun bukan artinya sebelum Pak Odang ini di sini kita tuh sudah siap dengan segala. Makanya sholat tahajud itu Pak Odang juga ini sangat diatur sekali ya, bukan aja ke warga Alta ya. Jadi Pak Odang juga ini baca Quran ini tidak jauh-jauh sampai setengah jam sebelum subuh, enggak. Karena saya memahami mungkin di rumah-rumah ada yang sedang sholat malam tahajud, tidak mau terganggu dengan bacaan Quran. Karena Pak Odang mengatur juga 15 menit sebelum masuk waktu sholat subuh. Saya rasa 15 menit sebelum waktu sholat subuh rekan-rekan warga itu mungkin sudah beres sholat malamnya gitu kan ya.
Kalau misalnya dari mulai setengah 4 bahkan jam 3 dengan suara dikeluarkan di samping mungkin hanya sebatas membangunkan, oke. Tapi kalau misalnya ada suara-suara yang ini takut terganggu bacaan sholat malam warga di rumahnya gitu kan ya. Kami sudah mempertimbangkan betul. Jadi 15 menit sebelum waktu sholat, bahkan Mbak Iman mah sudah ada di masjid ya. Mbak Iman bisa di saat baca Quran bisa tahiyatul masjid dulu. Kalau dan udah assalamualaikum di akhir. Oh, di akhir ya. Udah maksudnya udah bisa lama ambil air wudhu ya. Bisa lama. Jadi maksudnya masih ada bacaan Quran sebelum masuk ke waktu subuh. Pak Iman bisa tahiyatul masjid dulu, Pak. Bisa tahiyatul masjid dulu, ya. Baik, ikhwati rahimakumullah, kami di Pangantok Kodang, Pak Iman, Mbak Kambian, Pak Rudi, Ustaz Samsul. Jadi saya rasa itu dulu ya. Ada beberapa hadis yang saya baca pagi hari ini, suaranya kurang jelas juga ya ini. Jadi dalam hadis ini diceritakan Abu Hurairah Rasulullah itu mencium Hasan, kemudian ada sahabat yang melihatnya, dia mengatakan saya mah tidak mencium anak Rasulullah. Mandala orang yang tidak mengasihi, orang yang tidak menyayangi tidak akan dikasihi, tidak akan disayangi. Kemudian Rasulullah sampai orang yang tidak menyayangi seseorang, aku tidak memiliki kuasa ingkar Allah yang perlu bikum roh. Jadi seandainya Allah mencabut rasa kasih sayang di dalam hati-hati kalian, gitu kan ya. Kemudian yang terakhir di sini berkaitan dengan saya perhatian sekali bukan hanya kepada tadi kaitan dengan mencium atau misalnya menyayangi anak. Dalam sholat pun kita harus memperhatikan yang lain. Kalau mencium istri sering apa? Ya nggak apa-apa mencium istri ya. Kalau lagi mumet juga. Jadi idza sholat hukum linas fal yukhafif. Jadi kalau mengimami manusia artinya mengimami orang-orang fal yukhafif, ringankanlah. Karena di antara mereka ada ad-dhaifa, was-saqima, wal-kabira, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua, ada juga wadal hajah, ada juga yang sedang punya keperluan gitu kan ya. Baru dia pernah ya kalau di rest area itu kadang-kadang ya gitu ya, pernah pengalaman ya di rest area kita kadang-kadang waduh kita lagi dikejar waktu ya, maksudnya apalagi misalnya rombongan gitu kan ya. Seharusnya kan imam rest area itu harus paham. Ini kan orang-orang persingkatan. Saya nggak ngerti juga beberapa rest area sering saya pernah ngobrol dengan ini Pak. Saya harus pahami kami ini kan bukan mukimin. Kita hanya sesaat beberapa menit. Ini tahu nggak? Jadi saya pernah mengkritisi imamnya di sana. Bagus sih bacaannya. Oke, senang saya bacaan. Cuma bukan persoalan bacaan. Ini kan keluar ya orang mau ke Jakarta, mau ke gedung DPR saya ini saya gaya saya waktu itu mau ke gedung DPR. Tapi dalam kondisi begitu boleh tafaruk. Tafaruk itu artinya memisahkan mundur aja langsung ruku. Jadi kita keluar dari berjamaah. Gitu kan. Itu ada syariat. Ya, seperti itu kadang-kadang. Nah hadis-hadis ini harus tersosialisasikan, harus tersampaikan gitu supaya paham. Ya terutama sholat-sholat yang siang ya seperti itu. Juga Rasulullah kalau sholat maghrib, sholat isya mungkin juga dalam kondisi mungkin kalau sholat subuh memang bagusnya dipanjangkan bacaan. Ya kalau untuk kita di sini ya sedang aja lah. Saya harus sepakat ya. Saya lihat memang udah betul ayat yang dibawa udah situ aja. Kecuali subuh panjangnya dikit aja. Jadi ya kalau di tempat-tempat lain bacaan panjang nggak masalah ya, mungkin di pondok-pondok gitu kan sambil melatih anak-anak. Tapi kalau di masyarakat mah kan heterogen banget, ada anu sepuh, ada anu sakit gitu kan. Maksudnya walaupun sakitnya dalam artian bukan sakit parah ya, artinya dia menyempatkan untuk berjamaah. Ada juga yang punya keperluan, kita sangat respect harusnya seorang imam. Itulah yang mungkin yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Wa rahimakumullah warga Alta yang kami cintai.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi hari ini, hadis-hadis ini juga bisa kita terapkan ya, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada anak-anak kita, sayangi mereka gitu kan ya. Karena Rasul mengatakan, bahkan Rasulullah senang mencium, bahkan kepada anak-anak kecil pun seperti itu gitu kan ya. Artinya dia sangat perhatian sekali gitu kan. Kalau orang mah punya makanan, ini makan gitu kan, banyak seperti itu kepada anak seperti itu lah. Ya. Ini ajaran Islam. Islam itu indah sekali ya, indah sekali. Jangankan kepada manusia, kepada orang, ke binatang pun kita dilarang untuk menyiksanya. Bahkan dalam menyembelih pun itu harus dianjurkan untuk memakai pisau yang tajam, kan jangan sampai binatang ini jadi menderita gitu kan, harus cepat matinya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah teman-teman rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat khususnya bagi saya, bagi kami yang hadir saat ini melaksanakan sholat subuh. Karena alhamdulillah masih setiap sholat subuh kita baca beberapa hadis yang tentunya ini merupakan tambahan ilmu, walaupun tidak hafal hadisnya matanya, redaksinya, tapi kita pernah mendengar bahwa kita pun diperintahkan untuk menyayangi manusia gitu kan ya. Demikianlah kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.